إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan Allah SWT, bagaimana iman kita ini menjadi hakikatnya iman yang sempurna, imanan kamila. Iman yang sempurna itu diantara tandanya itu menimbulkan perubahan dalam perasaan hati. Mengalihkan Allah Ta'ala, kalau gula itu gula beneran, itu ada rasanya manis. Kalau garam beneran, ada rasanya apa? Asin. Kalau telur beneran, ya ada rasa telur. Terus dia bisa menetas jadi ayam. Itu kalau telur beneran. Kalau telur gambar dirami 10 tahun, dia nggak akan keluar ayam. Betul nggak kan? Nah, kita ini iman kepada Allah SWT. Kalau iman ini sempurna, maka nanti ada rasanya. Rasanya itu hati timbul takut kepada Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, baru disebut nama Allah, hati gemetar, timbul rasa cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Karena yang bisa menentukan hanya Allah, sehingga bergantung hanya kepada Allah. Timbul rasa malu kepada Allah. Allah melihat saya, mendengar saya. Berapa banyak aku lalai kepada Allah, timbul rasa malu. Nah, ini kalau iman ini hakikatnya iman, ada rasanya. Tapi kalau iman ini belum menimbulkan perasaan, ya. Dengar
Allahu Akbar, hati tidak rasa apa-apa, berarti iman kita ini belum sampai kepada iman yang hakiki, belum sampai kepada iman yang hakiki, iman yang lemah sekali, seperti orang yang sakit keras, lemah sekali itu, makan apa aja nggak terasa, makan nasi, makan apa nggak terasa, ya, nggak ada rasanya, bahkan dikasih air pun muntah. Itu orang yang kesehatannya lemah. Orang sehat makan itu satu piring kuat. Begitu juga kalau iman ini sehat, teman-teman, hakikat iman, maka amal itu senang, maksiat itu nggak senang sama sekali, benci dengan maksiat itu. Zikir senang, sholat senang, dakwah senang, ridho. Oleh karena Allah SWT, dan supaya iman kita ini kepada hakikat iman, bagaimana? Cara untuk mendapatkan iman itu harus sesuai dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat padi, maka caranya nggak bisa dengan cara kita sendiri. Harus tanam padi di sawah, ditunggu 4 bulan, keluar padi yang hakiki. Tapi kalau dengan cara kita sendiri, maka nanti yang kita dapatkan bukan hakikat padi, gambar padi. Kita ambil pulpen, arek-arek gambar padi, cepet, tapi nggak ada rasanya. Kalau kita ingin hakikat madu, maka harus melihara lebah tawon, ditunggu sekian lama, akhirnya keluar madunya. Tapi kita ini ingin cepet-cepetan saja, cari gula, cari air, diudek-udek, dikasih perasa-perasa, akhirnya jadi madu palsu. Kalau dimakan bukan tambah sehat, tambah penyakitan, jadi penyakit gula namanya. Apa itu? Ginjalnya itu rusak. Nah, madu palsu bukan madu hakiki. Kalau madu hakiki bikin terang seger. Nah, oleh karena ta'ala, kalau kita ini ingin apa itu telur yang asli, telur hakiki, harus ada ayam jantan, ayam betina, dikawinkan, keluar telur hakiki. Betul kan? Kalau itu ayam negeri, ayam horen itu bertelur tapi nggak ada jantannya, nggak ada, cuma dimasukkan kandang, kasih makanan, maka keluar telur. Kuningnya sama, kulitnya sama, tapi nggak bisa menetas karena nggak ada apa ya? Nggak ada jagonya, nggak ada. Begitu juga semulaikan iman ini. Kalau iman ini pakai cara mendapatkannya itu dengan tertib yang asli, sebagaimana yang ditunjukkan Nabi, yang ngerti bagaimana mendapatkan iman itu Nabi, nanti kita dapat hakikat iman. Tapi kalau kita ingin mendapatkan iman dengan cara kita sendiri, nanti yang dapat gambar iman atau cerita iman. Nah, ini ceritanya panjang, bagaimana dulu Nabi mengajarkan iman kepada para sahabat, itu panjang ceritanya semua kan. Beliau dikasih waktu oleh Allah untuk ngajar iman ini 23 tahun.
Setelah 23 tahun baru turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang baru sempurna agama kamu. Kamu ingin mendapatkan iman 4 bulan? Ini belum, mulai kan 14 tahun Tin, setahun belum Tin, belum cukup. Gurunya, guru yang paling istimewa seluruh alam, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Muridnya, murid yang paling baik seluruh alam, yaitu para sahabat, perlu waktu 23 tahun. Nah kita ini gurunya ini ya guru seadanya, guru goblok. Muridnya murid bandel 4 bulan. Nggak cukup sih malaikat. Orang itu, para sahabat itu semua kan, baru melihat Nabi tok, baru melihat tok nih, belum bicara Nabi itu sudah berubah hatinya, pikirannya. Siapa yang namanya sahabat? Namanya sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman. Melihat tok itu sudah jadi sahabat, itu sudah nggak karu-karuan perubahan yang terjadi dalam hatinya. Syekh Amul Hasan rahimahullah, ini orang tua kita dini mungkin. Beliau mengatakan bahwa berjumpa dengan Nabi sekali saja itu lebih baik daripada mujahadah 1000 tahun. Ya. Nah begitu itu loh, perlu 23 tahun. Jadi Masya Allah, iman ini barang mahal malaikat. Tapi kita jangan putus asa, karena Nabi mengatakan siapa yang niru-niru satu kaum, maka Allah akan ikutkan bersama mereka. Kita niru-niru para sahabat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, semoga kita digolongkan kepada mereka. Walaupun kita ini lemah, goblok, ngantuan, bandel, beling, tapi masih ikut rombongan mereka. Semua kita ini diakui, insyaallah kan. Seperti orang beli beras 1 kental, di situ tuh ada apa, tanahnya, kan? Ada tanahnya, ikut ditimbang juga. Karena apa? Karena ikut golongan beras, walaupun tanah, walaupun kerikil ya masuk. Nah kita ini termasuk, semoga masuk kerikil-kerikil itu. Nah oleh karena Allah Ta'ala, walaupun anjing bersama Ashabul Kahfi, anjing disebut dalam Quran, ya. Kita ini ngumpul-ngumpul orang-orang baik dengan harapan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang baik juga, insyaallah malaikat. Malaikat Allah SWT, apa yang dibuat Nabi mengajarkan iman itu pertama kali membuat suasana dakwah iman yakin. Dakwah iman yakin. Dan dakwahnya ini dibarengi dengan mujahadah, wajahid umbihi jihadan kabira. Mujahadah, menghadapi masalah-masalah, keadaan-keadaan yang berat, naik gunung, turun gunung, menghadapi orang suka, menghadapi orang tidak suka, kepanasan, kedinginan,
kelaparan, kehausan. Ini pertama kali yang dibuat Nabi untuk mengajarkan iman. Para sahabat itu digerakkan dalam perjuangan dakwah dalam suasana yang sangat berat di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga para nabi, para rasul sebelum beliau. Mereka ini dakwah di tengah-tengah suasana yang berat. Nabi Musa dakwah di tengah-tengah suasana Fir'aun, Qarun, Haman, raja yang paling zalim seluruh dunia, itulah Fir'aun. Menteri yang paling jelek seluruh dunia namanya Haman. Dan santri yang paling susah seluruh dunia itulah Bani Israel. Bani Israel itu ngengkel terus. Senantiasa menyakitkan hati Nabi Musa, sedangkan Bani Israel itu sudah beriman, kan? Tapi susah diatur, itu susah. Katanya Abul Hasan An-Nadwi, Bani Israel itu kalau disuruh berdiri itu malah duduk, kalau disuruh tidur malah melek, kalau disuruh maju malah mundur, kalau suruh pulang malah berangkat. Nah, seperti mobil rosok yang sudah rusak, digas malah berhenti, direm malah nyolot. Itulah Bani Israel. Nabi Musa memilih 70 orang dari Bani Israel. 70 orang dari kalangan Bani Israel dipilih, mau dibawa ke Gunung Torsena untuk mendengarkan, untuk menerima kitab Taurat. 70 orang pilihan ini loh, penanggung jawab Bani Israel itu malah beletok semua. Penanggung jawabnya beletok, apalagi yang di bawah-bawah gitu. Ibaratnya suruh mimpin jamaah malah daftari, kalau kita kayak gitu itu Bani Israel. Kelihatannya keluar malah HP-nya satu kantong. Keluar itu biar orang itu berhenti pikirannya mengenai dunia, malah bawa HP. Nah itu Bani Israel itu. Nah, Nabi Musa itu dakwah dalam suasana seperti itu. Pemerintahannya rusak, yang santri-santrinya juga susah. Tapi Nabiullah Musa terus dakwah di situ, siang dan malam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi ringkesnya untuk menanamkan iman ini, langkah pertama orang itu harus berani mendakwahkan agama dalam suasana yang berat, terus dakwah. Itu nanti iman akan mulai tertanam. Kalau kita mau menanam padi, syaratnya apa? Di sawah, kepanasan, kedinginan, dipanas, dinginnya sawah, diitek, ya, kasih air, diinjek, akhirnya jadi tumbuh padi. Tapi kalau padi itu kita taruh di kasur, nggak akan tumbuh. Digerojok minyak wangi tiap hari, nggak akan tumbuh. Padi itu gerojok air comberan malah tumbuh. Panasan, kedinginan di sawah, nah itu maka padi itu bisa tumbuh. Wa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Agama itu pohon. Nah pohon itu harus ditanam di sawah, nggak bisa ditanam di kamar. Nah begitu juga iman itu ditanam dalam suasana dakwah mujahadah ini. Insyaallah kan. Dakwah kalau nggak ada mujahadahnya juga lemah, royo, imannya nggak bisa kuat. Seperti pohon ditaruh di dalam kamar,
layu nggak bisa, seger nggak bisa. Kalau taruh di sawah kepanasan kedingin baru bisa seger. Kemudian memuliakan kerja yang kedua yang dibuat Nabi, taklim. Nah, taklim yang sungguh-sungguh. Dulu para sahabat itu supaya taklim sungguh-sungguh, setiap mau taklim suruh sedekah dulu. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Kalau mau mendengar sabda-sabda Nabi, sedekah dulu. Jadi para sahabat itu kalau mau dengar nasihat-nasihat Nabi suruh sedekah dulu. Itu Quran itu namanya. Biar ada kesungguhan. Coba sekarang itu kalau ada tertib, sebelum bayar subuh ayo harus bayar 100.000 gitu. Sebelum bayar subuh bayar 100.000, nanti nggak ada yang ngantuk. Karena bayar gratis, kamu ngontak ngantuk kayak manuk nom. Shalom kan? Ya sudah digratisin aja masih ngantuk. Maka malaikat Allah Ta'ala, kamu lihat di kebun binatang itu, orang masuk kebun binatang itu bayar, walaupun melihat kera nggak ngantuk. Ini melihat kiai malah ngantuk, motornya culek kayak gitu. Malaikat Allah Ta'ala, insya Allah ini guyonan malaikat ya. Tapi kalau diculek betul malah baik, biar gak ngantuk. Jadi malaikat Allah Ta'ala taklim dengan tawajuh betul-betul. Sekarang ini ada taklim, di mana-mana ada taklim, tapi tidak dengan adab yang betul. Baginda Nabi itu mau menerima surat Iqra, dipeluk malaikat Jibril sampai hampir mati semuanya. Dilepaskan, dipeluk lagi, dilepaskan, dipeluk lagi, sampai 3 kali baru diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita ini betul-betul sudah konsentrasi dalam taklim, itulah baru kita dapat manfaat yang sempurna dari taklim. Jadi Nabi itu mau mendengar Quran dipeluk dulu sama malaikat Jibril. Ilmu agama ini ilmu yang berat, kan? Maka dalam Al-Quran dikatakan qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya. Jadi supaya kita bisa menerima ilmu agama ini, tahajud dulu. Oh, tahajud. Nabi diperintahkan tahajud karena akan dikasih qaulan thaqila, ilmu-ilmu berat, yaitu ilmu agama ini. Jadi orang itu mau ingin paham ilmu agama itu malam itu harus tahajud, nangis kepada Allah, baru nanti bisa menerima ilmu agama dengan baik. Insyaallah kan. Nabi itu kalau nerima wahyu semuanya kan, kalau nerima wahyu itu sampai keringatnya itu bercucuran. Oh, bercucuran, wajahnya memerah. Itu nerima wahyu kayak begitu itu. Nah, ini pelajaran buat kita supaya kita ini betul-betul tawajuh, konsentrasi di dalam taklim, baru kita nanti dapat manfaat. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini baca hadis, ini gurunya Imam Syafi'i. Waktu wajahnya merah, tapi beliau terus baca terus. Setelah selesai baca, beliau bilang sama muridnya, lihat di punggung saya itu ada apa sih? Ternyata di punggungnya itu ada kalajengking gede itu.
sudah mematuk 17 kali di punggungnya Imam Malik. Beliau tidak berubah. Ini tawajuhnya orang-orang dulu, maka punya kefahaman itu luar biasa. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kalau saya mendengar hadis Nabi, maka seolah-olah saya ini berumur hidup mendengar sekali itu. Rasa itu saya itu, bulu-bulu saya itu ikut berdiri ingin mendengarkan, saking senangnya itu. Padahal saya sudah hafal hadis itu sebelum orang itu bicara hadis itu, saya sudah hafal sebetulnya. Tapi saking senangnya itu bulu-bulunya ikut berdiri. Nah, akhirnya Allah kasih kefahaman yang luar biasa. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ini dalam majelis ini kan ngaji begini ini, tiba-tiba dari atas itu jatuh ular, lock gitu depannya. Muridnya pada kaget. Imam Abu Hanifah tenang gitu, terus membaca. Ini tawajuhnya para ulama-ulama dulu dalam taklim, maka akhirnya oleh Allah dikasih kepahaman tuh yang luar biasa. Kita taklim dengan tawajuh, insyaallah mulai kan. Terus suasana ibadah dikuatkan, sholat yang panjang-panjang. Sekarang orang di mana-mana sampai Ramadan itu orang itu bicara sholat tuh 21 apa 11 macam-macam gitu. Padahal di Quran itu tidak ada, yang ada itu sholat separuh malam. Qumil laila illa qalila, separuh malam. Nisfahu awin qus minhu qalila. Jadi kalau apa itu malam itu 12 jam ya, berarti Nabi itu diperintah sholat untuk 6 jam berarti, atau lebih atau kurang dikit 5 jam. Pernah sholat 5 jam? Udah terserah kamu lah, 11 atau 21, tapi 5 jam atau 6 jam atau 7 jam. Ada orang bicara begitu, mintanya minta korting aja ya. Sunnah Nabi itu 11, sunnah Nabi 11, sunnah Nabi 11. Ngerti apa kamu itu? Semua sahabat ijma ya. Tarawih 21 kok. Apa sahabat itu bodoh? Kok kamu yang pinter? Ini ada hadisnya, hadis kamu yang nggak bisa memahami itu. Gimana kan? Hadis itu yang paham sahabat, bukan kamu. Pokoknya 6 jam. Dan ini bukan tarawih ini, tiap malam 6 jam itu. Sekarang siapa yang waktu keluar setahun ini pernah sholat 6 jam? Sudah ada belum? Belum ada. Termasuk saya ini. Maka ini kita ini belum memenuhi target. Ibadah bukan hanya ibadah, wa tabattal ilaihi tabtila. Ibadah sungguh-sungguh, bukan hanya dakwah. Wajahidum bihi jihadan kabira. Dakwah sungguh-sungguh. Lah sungguh-sungguhnya ini malaikat yang perlu kita usahakan. Insyaallah malaikat. Zikir bukan zikir hanya zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu untuk memulai. Maunya kita alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa zikrullah. Zikir itu setiap saat, sampai
Ingat terus kepada Allah itu. Jalan, duduk di WC, senantiasa ingat pada Allah. Nah, itulah baru namanya zikir yang memenuhi target. Kalau zikir pagi petang itu baru memulai zikir. Karena Rasulullah SAW ya zikrullah fi kulli ahyani. Nabi itu zikir 24 jam. Insyaallah mulai kan. Kemudian malaikat Allah Ta'ala buat suasana khidmat dan akhlak yang baik. Setiap ketemu orang Islam tuh pikirannya bagaimana saya khidmat sama dia. Insyaallah. Orang itu gembira kalau dikhidmati orang. Kalau orang pada khidmat sama dia, maka perasaannya dapat nusratullah. Gimana kamu keluar 3 hari? Oh, dapat nusratullah. Apa? Ayam-ayam disembelih dibawa ke masjid. Oh, jadi yang dapat nusratullah yang nyembelih ayam itu bukan kamu. Kalau kamu bisa khidmat kepada orang, itulah nusratullah, kan kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu dikhidmati, itu kan kamu tidak dapat pahala. Ya dapat tuh Pak, saya itu makan itu bukan karena lapar kok. Saya itu niat saya itu makan itu untuk menggembirakan orang-orang yang nyembelih ayam itu. Oh, pinter kamu, ya. Bisa jadi ustadz ya kamu. Jadi kalau kita pun makan niatnya itu menggembirakan orang, jangan mau memenuhi perutnya. Insyaallah kan. Maka walaupun masakannya cocok nggak cocok, kamu makan aja biar orang senang. Jangan malah dicaci. Oh, masakannya nggak enak, masakannya nggak enak, kasinan, kepedesan, bumbu ini kurang, cerewet kayak waktu di sana. Ini makanan ini hakikatnya dari Allah. Kita ini dosanya banyak, sebetulnya kita ini kasih batu saja, tapi oleh Allah masih disayang, dikasih nasi, kasih sambal, kasih terong. Wah, pokoknya kita syukur. Insyaallah mulai kan. Jadi kalau kita dikhidmati itu dengan syukur, nah kita ini mungkin juga dikhidmati dapat pahala juga. Nah, dikhidmati cerewet saja, itu nanti bisa-bisa dapat dosa malah. Jadi 4 kerja ini dimulaikan Allah Ta'ala. Ini awal penanaman iman, penanaman agama yang telah dibuat oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau 4 ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dakwah dengan sungguh-sungguh, taklim dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, khidmat dengan sungguh-sungguh, nanti itu tumbuh agama itu dalam hati kita, sehingga jadi hakikat agama. Hati terasa takut pada Allah, terasa malu pada Allah, rindu pada negeri akhirat, tidak terkesan dengan dunia, nggak mau maksiat. Ini namanya sudah mulai tumbuh ini. Pohon agama itu mulai tumbuh dalam hati kita. Dan mulai hakikat agama tumbuh. Jadi kalau kita ini ngamalkan agama, belum ada rasanya, sholat nggak ada rasanya, zikir nggak ada rasanya, ampang saja. Ini tandanya ini 4 perkara ini perlu kita kuatkan. Insyaallah malian. Untuk itu kita perlu konsentrasi minimal 4 bulan untuk menguatkan 4 perkara ini biar kita mendapatkan hakikat agama. Insyaallah malian.